Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Muhammad Isa Irawan, Magister Teknik selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Bambang Wijanarko Oto, Sarjana Sains, Magister Sains. Yang terhormat dosen pembimbing eh, Profesor Dr. Insinyur Udi Subakti Cipto Mulyono, Master Engineering of Science selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Master of Science, Insinyur Profesional Utama. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jessica. Pada hari ini saya akan mempresentasikan eh, hasil tesis saya dengan judul Analisis Penerimaan dan Penggunaan Bus Listrik dalam Transportasi Umum Massal di Kota Surabaya. Berikut adalah profil singkat eh, pendidikan saya. Saya alumni S1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya dan saat ini sedang menempuh S2 Manajemen Teknologi dengan bidang manajemen desain. Selanjutnya, untuk pekerjaan, saya bekerja di ITS sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Langsung saja, untuk agenda presentasi pada malam hari ini, ada pendahuluan, kajian pustaka dan dasar teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian ini sendiri, eh, pertama di sini saya memulai dari pendahuluan di mana Surabaya ini sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam sistem transportasi. Pertumbuhan kendaraan ini pesat sekali sehingga menyebabkan kemacetan dan polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya berdasarkan indeks kualitas udara atau AKI Surabaya itu sendiri berkisar antara 50 hingga 80 yang ada di tingkat tingkat sedang. Eh, Sebagai respons, kemudian pemerintah menerbitkan Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan BEV. Lalu eh, pemerintah juga melakukan pengembangan bis listrik melalui pendanaan matching fund ke Daireka beserta dengan berkolaborasi bersama mitra yaitu PT Inka. Selanjutnya di Surabaya terdapat 7 unit bus listrik yang dioperasikan berdasarkan hasil uji coba bus listrik data dari Dishub. eh, Berdasarkan eh, dari 3 bulan uji coba itu diperoleh penghematan biaya sekitar 70% dan menghemat sekitar 87% dan emisi gas buang 33%. Lalu eh, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penyusunan teknologi. Namun selama penyusunan teknologi ini sendiri terdapat beberapa keluhan dari masyarakat selaku pengguna. Berikut beberapa feedback dari pengguna bis listrik. Eh, Banyak yang mengeluhkan sebagian besar pada segi ergonomis, lalu operasional, dan 20% vulnerability dan 10% maintenance. Berikut gap antara ekspektasi dari UTOT dan kondisi aktual penerimaan. Eh, di sini saya gunakan UTOT untuk mengukur adopsi penerimaan teknologi dari pengguna. Eh, Terdapat beberapa variabel yaitu performance ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, facility and condition, habit, hedonic motivation, dan price value.
Eh, dari performance ekspektasi sendiri, pengguna ini ekspektasinya berharap kalau teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu perjalanan. Sementara untuk realitanya, waktu tunggu di lapangan itu terlalu lama dan jumlah armada ini masih terbatas. Jadi, gap yang ditemukan bus listrik belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat terkait efisiensi waktu dan keandalan. Sebenarnya untuk effort ekspektasi, pengguna mengharapkan penggunaan teknologi ini mudah dan tidak memerlukan banyak usaha. Namun di realitanya, aplikasi bus listrik ini kurang, kurang informatif dan belum tersedia di semua platform. Untuk gapnya, aplikasi dan akses informasi bus listrik ini belum memenuhi ekspektasi pengguna untuk kemudahan penggunaan dan akses informasi. Untuk social influence, pengguna ini cenderung ekspektasinya menerima teknologi jika dapat dorongan dan pengaruh positif dari lingkungan. Sementara realitanya, masyarakat masih ragu untuk karena bus listrik sendiri sering mogok. Untuk gap yang ditemukan, pengaruh sosial ini eh, berpengaruh negatif akibat dari pengalaman buruk di mana bus sering mogok di jalan. Untuk facilitating condition, fasilitas infrastruktur itu diharapkan oleh masyarakat bisa mendukung mereka berpindah ke adopsi bus listrik seperti halte, jalur bus, dan lain-lain. Realitanya banyak halte yang dianggap masih tidak layak dan tidak ramah lansia. Selanjutnya gap yang ditemukan, fasilitas kurang mendukung untuk adopsi bus listrik. Untuk hedonic motivation, ekspektasinya pengguna ini lebih tertarik menggunakan teknologi baru jika teknologi tersebut menyenangkan. Realitanya, eh, ba- masyarakat merasa fasilitas seperti kursi masih kurang. Karena untuk angkutannya sendiri masih kecil, yaitu sekali angkut hanya 24 orang saja. Sehingga gap yang ditemukan, bus listrik ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan terkait kenyamanan dan dari segi pengalaman. Untuk price value, ekspektasi dari pengguna ini mengharapkan harga yang sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Sementara untuk realitanya, masyarakat menganggap eh, biaya ini terjangkau, terutama untuk pelajar yang cuma 2.500. Tapi untuk harapannya terhadap kualitas pelayanan dan kenyamanan itu masih kurang. Sehingga gap yang ditemukan, pengguna mengharapkan kualitas dan kenyamanannya itu sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu variable habit, di mana ekspektasinya pengguna itu eh, terbiasa menggunakan transportasi publik sehingga lebih mudah menerima teknologi baru. Realitanya, beberapa pengguna terbiasa menggunakan bus listrik, tapi masih ada yang mengalami kesulitan. Gap yang ditemukan, kebiasaan pengguna itu terganggu oleh ketidakpastian waktu operasi dan rute yang dianggap masih kurang jelas. Berdasarkan Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh dua rumusan masalah dalam penelitian, yaitu pertama, bagaimana penerimaan dan penggunaan bus listrik di Kota Surabaya. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan bus listrik di Kota Surabaya. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor penerimaan dan penggunaan bus listrik, dan yang kedua untuk merumuskan rekomendasi peningkatan penerimaan dan pemanfaatan bus listrik. Selanjutnya, terdapat dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat praktis, di mana diharapkan bisa berkontribusi membantu PT Damri untuk merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan bus listrik, sehingga operasional lebih optimal. Untuk manfaat teoritis, diharapkan bisa berkontribusi untuk memperkaya literatur mengenai UTOT 2 dalam perspektif adopsi bus listrik. Selanjutnya untuk ruang lingkup penelitian ini dilakukan di halte bus listrik yang dilewati oleh bus listrik di Kota Surabaya, yaitu dari Kenjeran ITS sampai dengan eh, Bungurasi, Terminal Bungurasi. Untuk responden penelitian yaitu operator bus listrik, pelajar, dan masyarakat umum. Responden dari berbagai tingkat pendapatan dan background pendidikan untuk memastikan inklusi.
Untuk kajian pustaka penelitian ini sendiri, yang pertama ada transportasi berkelanjutan, di mana transportasi berkelanjutan ini mencakup tiga aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks adopsi bus listrik ini, implementasi ini eh, berkontribusi dengan mengurangi emisi gas buang, mendukung ekonomi dan meningkatkan eh, efisiensi energi dan juga meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan transportasi publik. Untuk yang kedua yaitu penerimaan pengguna teknologi. Eh, Penerimaan teknologi ini dijelaskan melalui beberapa model, yaitu TAM, di mana menyatakan bahwa penerimaan teknologi ini dipengaruhi oleh kegunaan dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, eh, di yang ketiga adalah UTOT. Jadi UTOT ini dikembangkan oleh Venkates tahun 2003 dan model ini digunakan untuk memahami penerimaan dan penggunaan teknologi. Eh, Model ini mencakup variabel dependen, independen, dan 4 variabel moderator. Kemudian tahun 2012 Venkates ini memperluas model ini menjadi UTOT 2 dengan menambahkan 3 variabel independen baru, yaitu hedonic motivation, price value, dan habit. Lalu dihilangkan voluntariness sebagai moderator agar lebih relevan. Selanjutnya, alasan menggunakan UTOT untuk karena adanya penambahan variabel baru memperluas pemahaman adopsi teknologi dan juga UTOT ini lebih akurat dalam memprediksi niat perilaku dan penggunaan teknologi dibanding dengan UTOT. Lalu untuk SEM-nya sendiri, eh, SEM ini merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji dan memodelkan hubungan antar variabel, khususnya variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Alasan saya menggunakan SEM di sini yaitu SEM ini bisa mengatasi persoalan yang kompleks atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Juga bisa melakukan analisis konfirmatori dan prediksi terhadap variabel kompleks. Selanjutnya, eh, di sini saya menggunakan PLSM. Untuk PLSM sendiri ini diciptakan dengan maksud mengatasi keterbatasan ordinary least square regression, yaitu apabila data kecil, ada missing values, dan data tidak terdistribusi nomor normal, dan adanya multikolinearitas. Alasan saya menggunakan PLS ini karena yang pertama kompleksitas analisis dengan banyak variabel laten dan indikator, dan yang kedua dapat digunakan dengan menggunakan sampel yang kecil. Untuk tahapannya sendiri dari PLSM ada 4, yaitu spesifikasi inner dan outer model, pengumpulan dan pemeriksaan data, estimasi model aktual, dan yang terakhir dilakukan evaluasi hasil. Selanjutnya, saat ini saya sudah membaca 9 jurnal terkait UTOT, namun dalam presentasi ini saya hanya memasukkan 4 jurnal dengan satu jurnal yang dianggap paling relevan. Penelitian ini mengadopsi model UTOT yang terbukti efektif dengan menjelaskan eh, untuk model yang saya gunakan di sini yaitu model dari Miriam Quinones et al. 2004. Jadi untuk model ini eh, saya gunakan karena model ini efektif untuk menjelaskan penerimaan teknologi seperti public autonomy shuttle, di mana objek penelitian ini adalah bus listrik Kota Surabaya. Prinsip dari penelitian tersebut digunakan di Surabaya untuk mengeksplorasi penerimaan teknologi. Selanjutnya, untuk penelitian ini dimulai untuk metode penelitian dimulai dari penyusunan model konseptual, dilanjutkan hipotesis penelitian, model pengukuran laten ke indikator, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, pengujian data, evaluasi model jika tidak reliable dan valid, lalu analisis data,
lalu analisis pemodelan dengan metode MSAM, lalu analisis implikasi manajerial, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Dalam UTA 2 ini terdapat total eh, 12 variabel laten yang diukur, yang terdiri dari behavioral intention, use behavior, lalu ada variabel independen, personal performance ekspektasi, effort, social, dan visiting condition, hedonic motivation, price value habit, dan satu variabel moderator. Untuk hipotesis penelitian sendiri ada 17. Untuk eh, indik berikut indikator dari hipotesis itu sendiri. Ada 25 indikator yang digunakan. Lalu untuk pengumpulan data, data dikumpulkan melalui kuesioner Utah dengan skala Likert 5 poin. Jumlah sampel digunakan 10 kali jumlah indikator, 10 kali jumlah anak panah. Di sini ada 17 anak panah, jadi minimal diperlukan 170 sampel, ditambah 5% margin of error, sehingga yang digunakan 179 sampel. Tapi dalam penelitian ini, saya menggunakan 350 responden untuk meningkatkan keandalan dan validitas dari penelitian. Udah Selanjutnya, dipercepat. untuk hasil dari penelitiannya, eh, untuk karakteristik responden berdasarkan demografi, berdasarkan usia, eh, ada remaja dan dewasa. Dari jumlah 328 responden itu dewasa dan 22 responden itu remaja. Di sini untuk dewasanya 19 sampai 59 tahun dan remajanya 10 hingga 18 tahun. Untuk jenis kelamin lebih besar jumlah penumpang perempuan daripada penumpang laki-laki. Untuk latar belakang pekerjaan sendiri, sebagian besar penumpang bus listrik adalah pelajar. Lalu untuk yang kedua, eh, PNS dan BUMN swasta pekerja, 139 orang dan 24 orang operator bus listrik. Selanjutnya, saya melakukan uji validitas dan reliabilitas item pada indikator. Jadi, eh, oh, saya eh, berdasarkan skala Likert, berdasarkan hasil kuesioner, kemudian saya ringkas untuk performa ekspektasi nilai min yang saya peroleh yaitu sekitar 3,38, di mana pengguna mulai berlistrik ini memberikan manfaat fungsional yang cukup baik. Lalu untuk effort ekspektasi 3,36 rata-ratanya, di mana mayoritas pengguna merasa berlistrik cukup mudah digunakan. Untuk social influence 3,3, untuk facilitating condition 3,3, hedonic motivation 3,2, price value 3,3, habit 3,2, behavioral intention 3,3, dan use behavior 3,3. Untuk seluruh variabel, rata-rata pengguna merasa sudah cukup, namun masih dibutuhkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, eh, berikut adalah hasil analisis dari outer model, di mana dari 10 variabel pada kuesioner ini dinilai valid dan reliable berdasarkan hasil olah data, dan 25 indikator kuesioner dinilai valid dan reliable. Untuk outer model, untuk convergent validity-nya terdapat autoloading dan AV, di di mana untuk hasil minimalnya yaitu 7,23 dan nilai maksimal yang diperoleh dari hasil data adalah 0,888, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa validitas konvergennya dinilai baik dan seluruh indikator dalam satu konstruk itu benar-benar mengukur konsep yang sama dan memiliki hubungan yang kuat
dan reliable. Selanjutnya untuk outer loading, kriterianya lebih dari 0,7 berdasarkan hasil kuesioner. Nilai minimal yang diperoleh adalah 0,827 dari hasil olah datanya. Kemudian untuk nilai maksimalnya 0,944. Jadi seluruh indikator dalam model memiliki kontribusi yang kuat dalam mengukur konstruk laten. Untuk diskriminan validity-nya ada tiga, HTMT, Fourier Laker Criterion, dan cross-loading. Di sini HTMT memiliki validitas diskriminan yang terpenuhi. Jadi setiap konstruknya ini dalam model pengukuran berbeda dianggap berbeda secara signifikan dan bisa mengukur konsep yang unik. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa valid dan akurat. Untuk Von Laker kriterionnya di sini eh, seluruh konstruk laten dalam model penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Jadi setiap konstruk ini diukur dengan jelas, tidak ada tumpang tindih antar variabel. Lalu berdasarkan uji Smart PLS dari cross-loadingnya, eh, validitas diskriminan modelnya ini diterima. Jadi setiap indikator ini memiliki loading tinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Jadi indikator ini mengukur konstruk yang seharusnya diukur dan tidak tumpang tindih antar konstruk lain. Selanjutnya untuk inner modelnya dilakukan analisis data. Untuk konsistensi reliability-nya ada dua, yaitu eh, CR dan Crown Batch Alpha. Untuk CR-nya sendiri berdasarkan hasil penelitian, eh, hmm, eh, reliabilitas reliabilitasnya ini lebih dari 0,7. Jadi indikator ini eh, memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur konstruk. Selanjutnya untuk nilai Crown Batch Alpha itu lebih dari 0,7 untuk kriterianya. Berdasarkan hasil, semakin besar nilai maka indikator yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik. Untuk nilai Crown Batch Alpha sendiri ini sudah melampaui 0,7 sehingga eh, memiliki konsistensi internal yang baik. Selanjutnya untuk R square eh, untuk behavioral intention ini hasilnya yaitu kuat ya, dan untuk use behavior ini moderat. Jadi model ini nih memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabilitas variabel endogen. Model ini bisa digunakan untuk memahami niat pengguna dan perilaku pengguna. Untuk F-square-nya sendiri, berdasarkan hasil olah data, memiliki kemampuan prediktor ya, efek prediktor yang cenderung kecil. Jadi pengaruhnya lemah variabel antara dari variabel endogen ini terhadap variabel variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jadi model ini tetap bisa digunakan dengan memperhatikan kontribusi variabel eksogen yang ada. Selanjutnya untuk FIV-nya kriterianya kurang dari 5 dan berdasarkan hasil eh, ini kurang dari 5, jadi tidak ada masalah multikolinearitas dalam yang signifikan dalam model. Jadi setiap indikator ini memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk Q-square-nya sendiri, untuk behavioral intention ini dinilai sangat baik dan use behavior ini moderat. Untuk model ini dinilai memiliki relevansi prediktif yang cukup baik. Model ini mampu meramalkan variabel dependen dengan tingkat keandalan yang memadai. Untuk pet koefisiennya sendiri, eh, berdasarkan nilai T statistik dan p-value, eh, ini sudah memenuhi T statistik dari hasil olah data melebihi dari kriteria 1,96 dan untuk p-value semua sudah di bawah 0,05. Jadi hubungan ini dinilai signifikan antar variabel. Untuk
uji fit modelnya yaitu 0,035. Jadi model ini memiliki kecocokan yang sangat baik untuk menggambarkan hubungan antar konstruk laten yang diuji. Untuk direct selanjutnya dilakukan direct effect. Di analisis direct effect yaitu mengukur pengaruh hubungan langsung antara variabel eksogen dan variabel endogen. Bootstrap dengan melalui uji inner weight dengan bootstrap 5.000. Jadi eh, untuk direct effect ini terdapat 17 17 yang memiliki direct effect. Berdasarkan hasil direct effect, eh, personal expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, dan habit ini dinilai berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention dan use behavior dalam adopsi teknologi bus listrik. Sementara buat price value dan beberapa aspek experience ini dinilai tidak memiliki dampak signifikan. Untuk indirect effect-nya sendiri, selanjutnya digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Jadi, digunakan untuk memahami sejauh mana variabel mediasi ini memperkuat hubungan antar variabel. Jadi, untuk indirect effect ini dilihat eh, berdasarkan hasil untuk price value, effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, habit, dan empat experience ini memiliki eh, berpengaruh signifikan eh, melalui use behavior dan behavioral intention. Lalu untuk selanjutnya untuk price value serta dua interaksi experience dengan variabel lain ini dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan untuk menentukan niat dan perilaku pengguna bus listrik. Selanjutnya, yang terakhir ini total effect. Jadi, eh, total effect itu sendiri, eh, total effect itu sendiri di sini ada 17. Jadi, untuk eh, performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan hedonic motivation, habit terdapat memiliki pengaruh signifikan terhadap Waktunya udah setengah eh jam. ya baik Prof. Selanjutnya Tidak berikut usah analisis diurai hasil. satu-satu. Yang temuan-temuan yang penting aja, yang signifikan. Oh baik Tidak perlu Prof. satu persatu setiap Eh, parameter dibahas. Udah 30 menit waktunya. baik Prof. Berdasarkan ini hasil uji hipotesis terdapat 13 hipotesis diterima dan 4 hipotesis ditolak. Berikut berdasarkan hipotesis diterima dan ditolak tersebut, berikut adalah model akhir dari penelitian. Selanjutnya, berikut adalah eh, hasil implikasi manajerial berdasarkan temuan yang ada dan berikut adalah implikasi manajerial yang bisa digunakan. Selanjutnya, eh, berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari 17 hipotesis yang diuji, terdapat 12 hipotesis diterima dan 5 hipotesis ditolak karena tidak signifikan terhadap penerimaan dan penggunaan bus listrik. Untuk faktor yang berpengaruh signifikan itu meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, dan habit. Sementara untuk
price value dan beberapa aspek dari experience tidak berpengaruh signifikan. Untuk behavioral intention dipengaruhi oleh beberapa faktor utama dengan kontribusi 73%, sementara 26%-nya dipengaruhi oleh faktor lain dari luar model. Selanjutnya, use behavioral ini dipengaruhi oleh visiting condition, habit, dan behavioral intention dengan kontribusi 58%, sementara 41% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan yang terakhir, penerimaan dan penggunaan bus listrik ini bisa ditingkatkan melalui penambahan armada, pengembangan aplikasi, perbaikan halte, peningkatan kenyamanan, strategi promosi yang lebih baik, integrasi moda transportasi, dan peningkatan pengalaman pengguna sebagaimana dijabarkan pada implikasi manajerial. Untuk saran, eh, yang pertama, diperlukan penambahan indikator dan responden untuk hasil yang lebih representatif. Selanjutnya, bisa menggunakan studi di lokasi yang berbeda untuk membandingkan pola pengguna bus listrik. Dan yang ketiga, dilakukan pengumpulan data secara offline karena untuk respon dari masyarakat sendiri lebih akurat dan valid. Sekian presentasi dari saya.